Nama saya Tito dari kelas 11 MIPA 6, absen 17 akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Pada awalnya Belanda datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Faktor khusus yang menyebabkan bangsa Belanda untuk melakukan penjajahan adalah karena ditutupnya pelabuhan Labison. Oleh karena itu para pedagang Belanda tidak dapat melakukan perdagangan. Berbagai daerah di Indonesia telah dikuasai oleh Belanda. Salah satu caranya yaitu dengan Défilé et Empereur atau politik adu domba. Belanda membela salah satu pihak yang bersengketa, lalu kemudian mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi di internal tersebut. Perang Indonesia, Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang dipimpin oleh Tuanku Iman Bonjol dengan latar belakang konflik internal antara suku adat dengan suku Padri. Lalu kolonial Belanda mengambil keuntungan dari konflik internal tersebut dengan membela salah satu pihak, yaitu pihak kaum Padri. Peperangan Padri ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama pada tahun 1803. Tahap ini murni hanya perang saudara dan belum ada campur tangan dari pihak kolonial Belanda. Tahap kedua, tahun 1822. Tahap ini ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda mengadakan perjanjian dengan kaum Padri. Tahap ketiga, tahun 1832. Perang pada tahap ini murni, yaitu adalah perang semesta rakyat Minangkabau melawan untuk mengusir para penjajah. Pada saat itu adalah Belanda. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1837, Iman Bonjol diduduki oleh Belanda. Iman Bonjol mengungsi ke Marapak. Pertempuran itu pun berakhir dengan penangkapan Tuanku Iman Bonjol yang berlangsung dibawa ke Padang, selanjutnya dibawa ke pemerintahan Letnan Michel. Tuanku Iman Bonjol lalu dihasilkan ke Cianjur, Jawa Barat pada tahun 1838. Perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang ini latar belakangi oleh 1. Campur tangannya pemerintahan kolonial terhadap urusan pemerintahan di Yogyakarta. Kedua, para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan kolonial. Lalu yang ketiga, penetapan pajak kepada rakyat di Yogyakarta yang membuat rakyat sangat menderita. Lalu yang keempat, pemasangan patok-patok batas, pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Hal yang menjadi sebab khusus perlawanan Pangeran Diponegoro karena adanya rencana pembuatan jalan yang melalui makam leluhur dari Pangeran Diponegoro di Tegarrejo. Pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda bersama Pati Diponegoro keempat mengadakan serangan ke Tegarrejo. Pangeran Diponegoro bersama dengan pengikutnya menyingkir ke Selarong yang merupakan sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta. Peperangan di Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Berbagai upaya untuk mematahkan serangan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan banyak kali siasat tetapi selalu gagal. Lalu Jenderal de Kock akhirnya menggunakan siasat tipu muslihat dengan mengadakan sebuah perundingan pada tanggal 28 Maret 1830. Pangeran Diponegoro bersedia hadir untuk melakukan perundingan di rumah Residen Kedu di Magelang. Namun di dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan ditawan di Semarang lalu dibawa ke Batavia. Peperangan Patimura. Pada 1817, Belanda berusaha menguasai perdagangan di Maluku. Namun, rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matules atau Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sangat sengit terjadi di Benteng Duset Sapatura. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Lalu rakyat Maluku sangat terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan juga Martha Christina Tiahu. Perang Bali. Pada tahun 1844, sebuah kapal perang Belanda kandas di daerah Pracas, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Buleleng, yang memberlakukan hak tawang karang. Dengan itu, kapal dagang Belanda tersebut menjadi hak Kerajaan Buleleng. Pemerintahan kolonial Belanda memprotes raja yang dianggap merapas kapal milik Belanda, namun tidak dihiraukan, dan itulah yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Puputan Jaga Raja. Belanda melakukan penyerangan terhadap Pulau Bali pada tahun 1846 yang menjadi sasaran pertama dan utama adalah Kerajaan Buleleng. Pertempuran yang begitu heroik
terjadi di Jagaraga, yang merupakan salah satu benteng pertahanan milik Bali. Belanda melakukan serangan mendadak terhadap pasukan Bali di benteng Jagaraga. Dalam pertemuan tersebut, pasukan Bali tidak dapat menghalau pasukan musuh. Akhirnya, pasukan I Gusti Ketik Delatik terdesak dan mengundurkan diri dari daerah benteng Jagaraga. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Mayor A.V. Michels dan juga Van Schietels sebagai wakilnya, Raja Buleleng dan patinya dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda menuju ke Karangasem. Setelah Buleleng secara keseluruhan dapat dikuasai oleh Belanda, Belanda kemudian berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya yang berada di Pulau Bali. Ternyata perlawanan sangat sengit dari rakyat setempat yang membuat pihak Belanda cukup kewalahan. Perang puputan ini dipecah di mana-mana seperti Perang Puputan Kusambal pada tahun 1849, Perang Puputan Badung pada 1906, Perang Puputan Kulung pada tahun 1908. Sekian penjelasan dari saya tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton.